Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Lagi bete banget sama seseorang. Nggak tahu kenapa itu bawaannya tuh emosi terus. Tapi mungkin ada hal yang berpengaruh, kamu lagi ngalamin PMS, ataupun juga kalian itu nggak tahu kenapa tiba-tiba tuh bosan banget, boring banget sama dia. Bete ini terkadang timbulnya itu ada beberapa faktor ya, sahabat kebahagiaan. Apa sih bete sebenarnya? Bete ini adalah boring total ya, sahabat kebahagiaan. Merasa bosan yang amat total terhadap orang lain, atau mungkin juga dia ini energinya itu pasif banget, nggak sesuai dengan harapan kamu atau nggak sesuai dengan keinginan kamu. Sahabat kebahagiaan mungkin lagi sensitif banget sama dia. Dan kita akan cek energi untuk tema pembacaan kita hari ini yang lagi bete banget sama seseorang. Bagaimana sih kepekaannya dia terhadap kamu? Apakah dia menyadari sisi betenya kamu terhadap dia atau enggak? Dan Kevin akan cek alasan kamu bete sama dia itu apa sih? Karena ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali ya. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Bisa sudah terjadi, belum terjadi, atau akan terjadi di masa depan nanti ya. Dan buat sahabat kebahagiaan yang baru bergabung, Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua ya. Selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya. Terapan yang Kevin sampaikan adalah psikologi tarot, esoterik tarot. Jadi banyak ragamnya ya, sahabat kebahagiaan, biar bisa menambah perspektif kalian. Oke. Lagi bete sama dia, bagaimana sih kepekaannya dia sama kamu? Kita cek dulu untuk energi semesta. Semesta bilang apa sih ke kalian? Seperti biasa, 3 kartu dulu sebagai signifikator yang berkaitan dari semesta. Lagi bete. Oke, ada kartu 7 pedang. 7 pedang ini mengalami sebuah kejenuhan dan sisi kemunduran ya. Ya, bete ini terkadang membuat seseorang itu pengen mundur, tapi nggak sanggup, memilih bertahan atau mundur. Inilah pemicu dari pergolakan antara pikiran kamu dan juga perasaan. Aku pengen banget bertahan sih sama dia, aku pengen menahan ini semua, tapi pengen mundur. Dan apa yang kamu rasakan ini memang sebenarnya adalah bentuk emosional yang wajar ya. Ketika perasaan bete itu hadir, sahabat kebahagiaan tidak bisa mengendalikan itu semua. Namun kondisi seperti ini lebih baik jangan mengambil sebuah keputusan apapun, karena 7 pedang ketika mengalami masa sulit seperti ini, ngambil keputusan ini nggak bagus. Ujung-ujungnya itu ngerasa kurang puas dengan keputusan yang kalian ambil. Ya, semesta bilang kalau kamu lagi bete di sini, berada di kondisi sulit, jangan pernah berharap apapun di situ. Stop. Kamu jangan ngambil keputusan apapun, karena perasaan yang kalian munculkan yaitu tentang memilih bertahan atau memilih untuk mundur. Tapi jangan sampai sahabat kebahagiaan ini dikuasai oleh ego. Ketika rasa bete atau boring totalnya di sini itu kuat banget, yang membuat sahabat kebahagiaan itu dilema. Oke, yang berhubungan dengan perasaan ini terkadang sensitif banget nih sahabat kebahagiaan. Apalagi dia adalah orang yang mungkin sering kalian jumpai, kekasih kamu, siapapun saja, atau teman kamu, bestie kamu, sahabat kamu, atau mungkin juga bos kamu ya. Boring itu muncul sebagai bentuk emosional perasaan seseorang ya, sahabat kebahagiaan. Dan wajar jika kalian ngerasain boring di situ, tapi apakah kalian itu bisa mengontrol ini semua atau tidak ya? Karena boring itu level vibrasinya ada di level force. Ya, level force-nya ini berkaitan dari rasa bersalah, malu, apatis, takut, dan lain sebagainya. Ini force banget ya. Kalau tidak bisa mengendalikan ini semua, ini bisa fatal ya akibatnya. Jangan pernah mengambil keputusan apapun ketika boring ya. Oke, 7 pedang. Lalu kita bertemu di kartu, itu kan kartunya adalah The Hangman, kartu bernomor 12 ya, sahabat kebahagiaan, yaitu tentang sebuah kestabilan. Bete banget sama seseorang. Kenapa bisa seperti ini? The Hangman, karena digantungkan, karena nggak
ada sebuah kejelasan, karena mungkin ngalami sisi stagnasi di situ. Kamu pengen sebuah pergerakan, pengen sebuah move di situ, tapi pergerakan kamu mungkin tidak ditanggapi oleh dia yang berhubungan dengan kamu, atau mungkin juga lagi ngejalin sebuah relationship dengan diri sahabat kebahagiaan. Ngerasa hanya itu aja, selalu berada di rutinitas. Atau mungkin juga sahabat kebahagiaan melihat bahwa dirinya dia tuh kok kayaknya males banget ya, males banget, gak ada sebuah pergerakan apapun. Ini membuat aku tuh bete banget loh. Selalu aku yang memulai. Kapan sih dia memulai untuk pertama kali? Kalau chatting, ya aku duluan yang chatting. Dia nggak ada inisiatif di situ. Kalau berkorban, aku udah berkorban banyak sama dia, tapi nggak ada timbal baliknya. Kevin, lihat sih ya, yang sering membuat kamu bete adalah dia si pekok. Oke, dia si pekok ternyata muncul di bacaannya Kevin. Ya nggak tahu apa sih pekok. Ini pekok itu istilah ya dari sahabat kebahagiaan bagi mereka-mereka orang yang kamu kasihi, tapi dia itu nggak peka sama kamu. Makanya Kevin kasih nama dia si pekok yang aku cintai, karena nggak ada sisi kepekaannya ya sahabat kebahagiaan. Oke, bete sama si pekok, hati-hati, jangan terlalu dibawa baper atau perasaan. Ini justru bikin kamu tuh jengkel banget loh sahabat kebahagiaan. Dan mankelnya itu bukan di kepala kamu yang terasa panas, yang terasa panas banget ya emosionalnya ya, kermot gitu ya, enggak. Tapi justru rasanya itu selain di kepala, itu ada di dada, nyesek banget. Kalau kalian bete sama dia yang nggak peka sama kamu, itu di kepala itu udah kermot ya, terus di dada itu kayak aduh manggel banget, ya ampun. Terus dada kalian aja, dan kemudian tarik napas, keluarkan lewat mulut. Ini untuk meredakan sisi emosional kamu. Ketika kamu lagi bete kayak gini, udah ngerasain tubuh kamu tuh ada efeknya ya, itu kepalanya kermot atau dadanya terasa sesak. Lebih baik tarik napas panjang lewat hidung, bayangkan cahaya putih nih menggumpal di dalam diri kamu, lalu keluarkan lewat mulut, exhale. Dan saat itu juga sahabat kebahagiaan ini bisa merasakan lebih tenang. Kenapa harus melakukan pernapasan di sini? Ya, ketika kondisi bete seperti ini dengan efek tubuh kamu ngerasa keremot atau dada kamu serasa sesek banget, ini otak kamu itu kekurangan oksigen. Dan ini berbahaya ya, karena nanti energi negatif, prasangka itu akan mudah sekali masuk di situ. Dan kalau misalnya nggak bisa ngendaliin emosi, ini ujung-ujungnya kamu juga ngerasain pusing juga atau badannya nggak enak. Ya lebih baik kita hening sejenak, kita relax sejenak, tarik napas lewat hidung, bayangkan warna putih, kemudian tahan, isi kepala kita itu lagi diisi oleh udara, oksigen, biar ngerasa tenang, lalu kemudian keluarkan lewat mulut. Nah, ini adalah beberapa cara untuk menyiasati ketika kamu lagi jengkel sama orang, lagi bete banget, boring total buat sama seseorang, tapi dianya gitu-gitu terus. Dan di sini semesta bilang stuck tentang hubungan, ngerasa digantungin, tidak ada kejelasan, hanya sebuah rutinitas yang membosankan, tidak ada pergerakan. Kamu selalu yang memulai duluan, sedangkan dia itu pasif. Yang namanya hubungan itu memang harus ada sisi mengejar dan dikejarnya. Dia pasif, apa-apa dikejar terus. Capek guys, kalau misalkan ngejar-ngejar terus, ya kayak main petang umpet lah, kadang-kadang gantian dia yang ngejar, kamu yang dikejar. Biar energinya itu stabil ya, sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya ada energi apa lagi? Kita bertemu di kartu Three of Pentacle ya. Semesta bilang sama diri sahabat kebahagiaan, Three of Pentacle ini tentang sebuah pembelajaran ya. Kamu sebenarnya bisa belajar dari sini, dari rasa bete kamu, biar kamu tuh nggak ke distract dia seutuhnya ya. Belajar dari hal ini untuk bisa mengendalikan emosional. Kalau nggak bisa mengendalikan emosional di sini, ya udah, pembelajarannya adalah kamu dikuasai oleh amarah. Dan ketika kamu dikuasai oleh amarah, vibrasi kamu berada di level force, dan kemudian apapun yang kamu lakukan serba salah. Atau mungkin apapun yang orang lain lakukan itu serba salah ya sahabat kebahagiaan. Oke, dan kita akan cek ya untuk energi selanjutnya. Lagi bete sama kamu, bagaimana sih kepekaannya dia sama diri sahabat kebahagiaan? Kepekaannya dia. Oke. Ternyata Kevin ketemu sama energinya si pekok nih sahabat kebahagiaan. Kita cek untuk dia. Ada kartu Queen of Swords ya sahabat kebahagiaan, sesuka hatinya dia sih. Kalau yang dilihat kepekaannya dia bagaimana? Sesuka hatinya dia.
Walaupun ya sahabat kebahagiaan, dia tahu kamu lagi bete, kamu lagi jengkel sama dia, tapi nggak ada upaya untuk dia tuh berempati atau meredakan perasaan kamu yang seperti ini. Queen of Swords ini memang orang ini berhati-hati sekali ketika kamu lagi bete. Justru lebih memilih untuk diam ya sahabat kebahagiaan ya. Tapi terkait itu semua dia sadar sih kalau kamu tuh lagi bete. Ya berarti dia peka, dia menyadari, ada sisi kesadarannya dia. Tapi bagaimana dengan action-actionnya dia ya sahabat kebahagiaan. Kita akan cek. Oke. King of Pentacle, dia memilih untuk diam sih. Dua kartu ini adalah kartu court card yang mengindikasi bahwa dia tahu kalau kamu itu lagi bete banget sama dia, lagi apa-apa marah. Harusnya memang kondisi seperti ini memang bagusnya jangan melakukan apapun ya. Ini termasuk buat sahabat kebahagiaan nih. Kalau kamu tahu pasangan kamu atau siapapun saja lagi bete, kamu jangan melakukan apapun, beri support sama dia, tersenyum saja. Lebih baik biarkan dia sendirian. Ketika kamu melakukan apapun di mata dia itu akan selalu salah. Kalau orang lagi bete, apapun yang dilihat itu serba salah. Karena tidak bisa mengendalikan emosional ya, dan tidak ada sisi kontrol diri. Ya kamu bete, dia ngelakuin apapun itu salah. Dan kalau misalkan nggak bisa menguasai ini semua, akhirnya berantakan. Oke. Kepekaan dia selanjutnya. Ada kartu Act of One ya sahabat kebahagiaan. Nah kadang-kadang juga ada yang kepancing emosi ya. Ikut-ikutan nyerocos terus. Kamu udah bete. Dia gimana? Dia nyerocos, ngambang. Ini udah pasti gak nyaman banget ya sahabat kebahagiaan. Karena Act of One ini adalah simbol sesuatu hal yang sifatnya ngambang juga. Kamu butuh. Yang kamu butuhkan itu adalah sebuah kepastian dan kejelasan. Tapi orang ini nggak menghadirkan sebuah kejelasan buat kamu. Dan inilah yang membuat kamu semakin bete, semakin bete, semakin bete. Lalu selanjutnya ada kartu Nine of Cup ya sahabat kebahagiaan. Ya walaupun di sini ya energinya dia itu lebih pasif ketika kamu lagi bete atau apa. Di Nine of Cup yang Kevin lihat memang ada bentuk emosional di dalam dirinya dia ya, bahwa dia juga pernah ngalamin situasi seperti kamu, bete banget di situ. Tapi yang Kevin lihat di sini untuk dia memahami kamu secara perasaan ya, yang ditunjukkan secara langsung. Ini mungkin sedikit pasif ya, sedikit pasif. Tapi dia tahu kok, dia tahu. Ternyata dia peka sahabat kebahagiaan, walaupun dia adalah pekok ya, dia sadar. Tapi kesadarannya itu tidak diimbangi dengan sebuah perilaku ya, biar kamu itu bisa reda atau apa. Hanya sekitar 23% aja sih orang golongan yang bisa meredakan sisi kebetean kamu. Kabinet di sini hanya 23%. Ya mudah-mudahan untuk dia sahabat kebahagiaan yang mungkin bersinggungan dengan kamu, sahabat kebahagiaan ini bagian dari 23%-nya ya yang peduli sama kamu ketika lagi bete. Tapi rata-rata sih Kevin lihatnya enggak sih. Enggak terlalu peka menunjukkan sisi actionnya dia ketika kamu lagi bete ya. Makanya di sini paling banyak tuh energinya si pekok loh sahabat kebahagiaan. Wahai sahabat kebahagiaan, kenapa kalian masih berhubungan dengan si pekok dengan memunculkan sisi kebeteannya kamu kepada dia? Dia pasti pasif banget nih kalau misalkan sahabat kebahagiaan masih berhadapan dengan si pekok ya. Si pekok yang aku cintai. Oke, nggak masalah. Tapi kamu juga harus tahu ya karakternya si pekok. Karena yang namanya cinta itu harus bisa tahu sisi kelebihan dan kekurangan pasangan kalian ya. Oke, kita akan cek untuk energi kepekaannya dia. Terkadang dia ngeyelan banget loh sahabat kebahagiaan. Ngeyel. Kamu itu sebenarnya udah bete sama dia, pengen ngarahin ke hal ini sama dia, tapi dia ngeyel. Dan sikap ngeyelnya dia ini yang membuat kamu tuh kebawa emosi atau kepancing emosi. Tapi ingat sahabat kebahagiaan, kontrol diri. Kalau kamu nggak bisa kontrol di sini, ya udah, kamu akan kepancing sebuah emosional ya sahabat kebahagiaan. Lalu selanjutnya kita bertemu di kartu Queen of Pentacle tuh kan, kartu court card-nya muncul 4 kali di sebelah kiri ya. Ini ada Queen, King, Knight, Queen juga. Court card muncul. Artinya secara menyeluruh memang dia tahu karakter kamu kalau lagi bete itu seperti apa, makanya dia memilih untuk pasif ya. Dan pergerakannya dia, kalau misalkan dia juga nggak bisa ngimbangin kamu,
yang bisa dia lakukan adalah ngeyel sama sahabat kebahagiaan. Oke, sama-sama panas nih, sama-sama nggak mau ngalah ya. Tapi sebagian juga ada yang tetap stay sama kamu ya. Four of Pentacle masih ngejaga ini semua. Sebagian juga ada yang tidak bisa mengontrol diri di kartu Knight of One, di Knight of Swords ya, sorry ya. Tapi sebagian masih bisa ngontrol ya. Di Four of Pentacle ini justru ada sebuah perubahan dari si pekok ya, sahabat kebahagiaan, bahwa dia berusaha untuk menstabilkan diri. Apakah ini pengaruh dari perubahan menuju tahun baru ya, sahabat kebahagiaan? Karena Kevin lihat di sini untuk pekok itu ada sebuah pergerakan yang cukup positif ya. Dia sudah mulai lebih tenang dan ada sisi kesadarannya dia walaupun sedikit ya, walaupun sedikit. Tapi mudah-mudahan nanti di tahun 2023 dia ini jauh lebih peka sama kamu ya. Ya walaupun tabiatnya dia, karakternya dia memang kurang begitu peka. Tapi ya kalau misalkan ada perubahan sedikit, ini pasti sahabat kebahagiaan akan menilai plus tentang diri dia. Next kita akan lanjut ya di tahun 2023 untuk membaca energi si pekok yang aku cintai ya. Karena kabinet di sini kemungkinan ada sebuah perubahan. Oke. Selanjutnya ada kartu Seven of Cup ya, sahabat kebahagiaan. Kamu udah bete sama dia. Dia malah ngomong ini itu sama sahabat kebahagiaan yang membuat sahabat kebahagiaan tuh bingung. Kalau orang lagi bete, jangan buat bingung. Dia justru selalu membuat kamu tuh bingung. Dan inilah yang berbahaya ya, yang selalu memancing kondisi emosional kamu. Muter-muter terus, dia kalau ngomong tuh muter-muter terus ya, sahabat kebahagiaan. Tapi terkait itu semua ya, dari beberapa energi kartu tarotnya di sini, Kevin ada sedikit edukasi buat sahabat kebahagiaan. Bete atau boring total, ini kesel tiba-tiba ya, merasa marah tanpa sebab, padahal lagi nggak PMS atau premenstruasi syndrome ya. Bukan hanya buat cewek doang, buat cowok juga. Cowok juga kadang-kadang nih kesel nih sama pasangannya ya, nggak tahu kenapa. Bukan hanya pasangan, ke siapapun, temen, ke sahabat, ke orang tua, adik, kakak, ke siapapun saja itu rasa bete itu kadang-kadang muncul ya. Dan apa sih yang dilakukan itu selalu serba salah kalau bete. Dan yang terjadi kenapa bete itu muncul terhadap diri kita secara emosional, perasaan manusia ya, sahabat kebahagiaan. Yang pertama adalah karena rasa takut. Rasa takut itu berada di level force ya. Untuk kalian yang ngikutin channel YouTube-nya Kevin, kalian pasti sudah hafal di tabel level vibrasi energi emosional yang Kevin share juga di Instagram ya. Rasa takut itu penyebab bete juga, berada di kondisi force karena ada sebuah kemarahan, dan kemarahan datang karena ada rasa takut. Dan ini adalah pemicunya, takut kehilangan, takut ini, takut itu. Akhirnya jadi bete sendiri. Rasa takut karena kehilangan kendali ini berada di beberapa masalah ya, sahabat kebahagiaan. Tiba-tiba jadi bete karena mungkin saat ini terjadi sebuah permasalahan sama dia, sahabat kebahagiaan. Tapi harus mental kamu, kondisi kamu harus dijaga ya. Kalau misalnya kamu udah bete banget sama dia karena takut sesuatu kehilangan, takut ditinggalkan, ini lebih baik kontrol diri biar kalian tuh nggak marah-marah. Kalau marah kan ujung-ujungnya apa? Bentuk emosionalnya. Bentuk emosional ujung-ujungnya adalah benci. Kemudian prosesnya adalah bisa bersikap secara agresif. Energinya sekitar 150 skala Hawking. Dan ini berada di level force. Nggak bagus. Lalu yang terjadi ketika bete, ini muncul penyebabnya adalah tentang perasaan tak berdaya ya, sahabat kebahagiaan ya. Selalu berada di situasi yang menyulitkan. Atau mungkin juga kamu lagi dijudge banget sama siapa. Ini yang membuat kamu bete ya, berada di kondisi yang menyulitkan. Dan kemudian frustasi. Frustasi ini juga asal mulanya ya membuat orang itu jadi bete. Mungkin kamu kesel karena seseorang, entah siapapun dia, atau mungkin juga si pekok ini, dia tuh lama ngerespon kamu. Chatting gak dibales, malah dilewatin. Mungkin kamu chatting ini, tapi chatting kamu yang nomor 2 ini gak dibales, gak ditanggapin. Dan itu kayak ngerasa gak dihargai banget ya. Kemudian menjadi perasaan frustasi ke hal itu. Lalu yang selanjutnya adalah pengalaman masa lalu yang buruk ya, sahabat kebahagiaan. Ini juga bisa mengakibatkan seseorang ini tiba-tiba kenapa jadi bete. Karena pengalaman pahit dan kemudian terjadi kayak mengingat, kok ini kayak pengalaman pahitku ya sama si X dulu, dan ini terjadi sama dia, dan ini membuat kamu tuh bete ya, sahabat kebahagiaan. Dan hal-hal yang berkaitan dari bete itu juga karena sebuah kebiasaan buruk ya. Mungkin karena kebiasaan buruk seseorang yang buat kamu ini bete.
Bukannya dia minta maaf, tapi malah menjadi-jadi. Sama kayak di Energy Kartu Connect of Swords ya. Bukannya dia minta maaf, malah dia itu istilahnya adalah ngeyel sendiri gitu loh. Ini yang membuat kamu itu menjadi bete. Dan kemudian penimbul bete itu karena kamu lagi capek. Capek kelelahan, capek karena aktivitas. Dan akhirnya kehilangan sebuah kesabaran. Dan rata-rata yang bete karena capek di sini atau kelelahan di sini karena aktivitas, ini rata-rata mudah sekali lupa ya, lupa naruh apa karena energi kalian itu tidak bisa mengontrol sisi kendali di dalam bentuk emosional. Ini penyebabnya. Mungkin kalian bisa belajar dari terapan Kevin di sini. Oh, kenapa dia bete sih? Kenapa dia bete seperti ini? Bisa di pelajari juga ya, karena Kevin terapkan adalah sisi psikologinya ya. Lalu penyebab bete itu karena iri atau cemburu kepada sesuatu. Ya, cemburu itu memang wajar, tapi cemburu ini juga pemicu seseorang itu menjadi bete ya, atau boring total ya. Dan kemudian adalah perasaan ingin diakui, pengen diakui, dan berharap ada sebuah kesan dari dia. Sejatinya manusia itu seperti kartu di dalam kartu tarot itu adalah Six of Wands ya, belajar dari kartu Six of Wands. Pengen diakui, pengen dilihat ada. Tapi ketika menghadapi situasi itu semua, gak diakui, gak dianggap, dan inilah membuat kamu bete. Ketika orang mengakui, orang menganggap, maka perasaan untuk menghargai itu ada, sedangkan dia mungkin tidak pernah menghargai kamu dan tidak menganggap kamu ada. Inilah yang membuat kamu tuh bete banget ya, sahabat kebahagiaan. Dan kemudian adalah selalu merasa disakiti. Ketika kamu merasa disakiti oleh dia, ini terkadang bisa membuat kamu bete ya. Kalau misalkan disakiti, jangan pernah ditahan. Kalau lagi disakiti, ini bisa bikin sahabat kebahagiaan bete parah. Kalau misalnya kamu nih disakiti, kamu pengen marah, maka luapkan rasa marah kamu. Kalau kamu pengen teriak-teriak, kalau kamu pengen maki, boleh maki di situ. Kita marah itu nggak boleh ditahan, agar kita itu tidak menyimpan energi negatif. Tapi tahu tempatnya ya, kapan kalian marah. Kalau misalnya kamu bete banget, perasaan marah kamu ditahan, ini membuat sahabat kebahagiaan itu menyimpan energi negatif. Dan rata-rata kalau orang nahan emosi, nahan marah, tidurnya, kalau tidur itu giginya itu bunyi krak krak krak. Coba deh kalian cek pasangan kamu atau siapapun saja. Kalau tidur itu giginya itu berkeringat loh, krak 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 krak. Itu adalah bentuk simbol bahwa dirinya itu menyimpan banyak masalah, menyimpan banyak emosional, sehingga terbawa di dalam tidur. Lebih baik kalau misalnya kamu lagi bete nih karena merasa disakiti sama orang lain, marahlah, teriaklah, agar perasaan kamu tuh keluar, emosional kamu keluar di situ. Marah itu nggak boleh ditahan, sedih nggak boleh ditahan, ketawa nggak boleh ditahan. Kalau ditahan itu nggak baik ya, karena itu adalah bentuk ekspresi atau bentuk dari perasaan seseorang, harus dikeluarkan. Dan kemudian adalah yang membuat orang merasa bete di situ karena termanipulasi atau dibohongi oleh seseorang. Ini pasti bikin bete banget, dan untuk percaya juga males banget ya, sahabat kebahagiaan. Lalu yang selanjutnya adalah yang bikin rata-rata orang bete itu karena lapar. Sama kayak Kevin. Kalau lagi lapar tuh kadang bete. Aduh, betenya tuh bukan karena apa ya, karena seseorang, tapi betenya itu karena aduh bingung mau makan apa ya, makannya itu aja ya. Akhirnya bete sendiri. Nah, lapar ini juga bisa bikin bete ya. Kadang-kadang kalau lagi lapar suka marah-marah, tapi kalau udah kenyang jadi bego. Kebiasaan mungkin itu ya. Dan terkait itu semua tentang sisi kebeteannya dia, kita akan cek ya, lanjut lagi sahabat kebahagiaan. Dan itu beberapa hal yang berkaitan dari sisi psikologinya ya. Kenapa orang itu bisa bete seperti itu? Kalian bisa pelajari saja, dan mungkin biar kalian itu menambahkan sisi perspektif. Kalau orang lagi bete, mungkin nih betenya karena ini. Dan kalian harus bisa tahu penyebab betenya itu apa, lalu bagaimana cara mengatasi itu semua. Lebih baik ya, kalau saran Kevin, kalau orang lagi bete, udah diemin dulu deh. Butuh waktu, nunggu dia tenang, kemudian lakukan sebuah action di situ. Tapi kalau misalnya memaksakan diri, atau mungkin juga ngeyelan nih, kayak si dia di sini, ya ujungnya serba salah. Akhirnya yang betenya harus reda, malah tambah bete. Nggak baik untuk kesehatan mental. Oke, lanjut lagi ya sahabat kebahagiaan. Ada energi apa lagi? Ada kartu Four of Cups ya sahabat kebahagiaan. Dia selalu nolak sih kalau lagi bete. Kepekaannya apa? Kadang selalu nolak, yang membuat sahabat kebahagiaan ini orang maunya apa sih? Udah dibilangin bener, tapi nolak terus, dan nggak fokus.
Ini yang membuat sahabat kebahagiaan tuh males ya, sahabat kebahagiaan ya. Ada kartu Eight of Pentacle. Ya memang dia butuh proses, butuh waktu untuk itu semua ya. Nggak bisa dipaksa sahabat kebahagiaan. Jadi yang memang yang harus bisa dikendalikan adalah bagaimana sahabat kebahagiaan ini mengontrol emosi kamu. Kalau lagi bete, lebih baik sahabat kebahagiaan kontrol diri. Aduh, gue lagi bete banget nih sama dia. Jangan ngapa-ngapain dulu. Karena pasti akan ke distract. Dia itu pasif. Dia itu nggak ada istilahnya ngikutin apa kemauan kamu, malah justru ngeyelan banget ya. Lebih baik stop aja. Udah bete, nambahin beban. Aduh, fix sih. Dia banget. Ten of One, sahabat kebahagiaan. Kalau orang bete kan harusnya bisalah sedikit-dikit kurangin bebanku atau kurangin beban pikiran sahabat kebahagiaan. Dia enggak. Dia justru malah selalu bikin kamu tuh nambahin beban. Ya masalah pribadinya dia, masalah cicilannya dia atau apa, ini kadang-kadang sahabat kebahagiaan ikut bantuin juga. Dan ini membuat kamu tuh kayak ngerasa beban lu kok jadi diserahkan ke gue sih. Udah males banget di situ, nambah bete lagi. Oke, kepekaan dia selanjutnya The High Priestess, malah selalu diem ya sahabat kebahagiaan. Ya walaupun dia paham sih, memahami kamu, tahu kamu, tapi untuk dirinya dia itu banyak sisi kemisteriusannya ya, kurang terbuka, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa gue udah bete banget sama lu malah selalu menyembunyikan sesuatu di sini. Ya gue tuh pengennya ya lu sadar kita saling bisa terbuka satu sama lain, tapi dia enggak ya. Tapi sejatinya dia ada sisi memahami sih, walaupun terkadang itu selalu misterius, dan misteriusannya ini yang membuat kamu tuh nggak nyaman. Ada kartu King of One, tuh betenya dia gimana? Ini karena dia itu sikapnya tuh terkadang arogansi ya, sahabat kebahagiaan. King of One, lagi-lagi kartu court card. Betenya karena masalah orang lain. Entah orang lain nih, Will, wanita idaman lain, atau laki-laki idaman lainnya dia, atau apa. Ini sebagai pemicu juga sih. Tapi terkait itu semua, dia itu memang orangnya tuh lebih dominan ya, sahabat kebahagiaan. Jadi ketika kamu bete, ya mungkin ke distract-nya karena dia dominan, kamu kalah sama dia. Ya lebih baik untuk situasi seperti ini, lebih baik sahabat kebahagiaan itu mengalahkan sisi ego kamu, biar kamu tuh nggak tambah jengkel sama dia ya. Untuk bottom of deck-nya, bagaimana tentang sisi kepekaannya dia ke diri sahabat kebahagiaan? Oke, malah tidur. Udah bete, hubungin dia atau apa, dia malah tidur sahabat kebahagiaan. Ya udah, buat kamu males ya. Ini simbolnya ada orang tidur nih, Four of Swords ya, ada orang tidur. Karena dia itu pengen situasinya nyaman dulu, tenang dulu, baru dia bisa datang sama kamu. Terkadang dia itu juga ngenyelan ya sahabat kebahagiaan. Tapi terkait itu semua sih, nomor 4 di sini, ini ada kartu Four of Swords, ada kartu Four of Pentacle. Sebenarnya dia masih bisa ngimbangin kamu. Dan di sini ada kartu Four of One juga. Dia masih bisa ngimbangin kamu. Dia masih bisa melakukan upaya, walaupun pergerakannya itu kurang begitu signifikan ya buat kamu terima, tapi dia masih ada upaya kok untuk bisa memperbaiki itu semua. Beta itu adalah bagian dari bentuk emosional perasaan seseorang, tapi tergantung kalian bisa ngontrol atau tidak. Ini bacaan general karena kalian tuh banyak, jadi yang bisa mengontrol ini semua itu kalian semua ya sobat kebahagiaan. Tapi lebih baik sih ambil sisi positifnya sih dari bacanya Kevin, biar kalian itu tambah wawasan juga, karena Kevin juga belajar dari bacaan Kevin juga. Ada zodiak apa saja sih yang selalu bikin kamu bete, bikin perasaan kamu tuh, waduh, acak adul kayak gini. Yang pertama di sini ada kartu Queen of Swords ya. Untuk energi kartu Queen of Swords ini adalah elemen udara yang terkadang nggak jelas ya, nggak jelas buat kamu itu bete banget. Dia adalah Libra, Libranya paling kuat adalah Libra dekan pertama, dekan kedua. Transisinya adalah elemen tanahnya itu adalah Virgo di sini, Virgo dekan ketiga. Lalu King of Pentacle ini adalah miliknya Taurus. 8 tongkat Sagittarius hadir di sini, ada Pisces juga di sini, ada Aries hadir di sini. Lalu si pembuat onar terutama yang bikin betenya itu, aduh, nggak ketulungan deh, dia adalah Gemini. Kadang udah bete dia ngeledekin terus ngeyel, ini membuat kamu itu nggak nyaman. Dia adalah Gemini ya, tapi Gemini paling kuat adalah Gemini dekan 1, dekan kedua. Transisinya adalah Taurus sebagai Taurus dekan ketiga. Queen of Pentacle ini adalah dia yang berzodiak Capricorn paling kuat adalah dekan 1, dekan 2. Transisinya adalah Sagittarius. Lalu yang stuck diem aja, udah bete dia diem aja.
dia adalah Capricorn ya. Tapi Capricorn ini sebenarnya diamnya dia ini tahu kamu tuh lagi bete, makanya dia nggak mau istilahnya adalah gegabah ngambil sebuah keputusan apapun, masih bisa mengimbangi. Lalu kita bertemu di energinya Scorpio di kartu Seven of Cup, dan kita bertemu di Cancer juga Four of Cup. Lalu kita bertemu di kartu 8 Pentacle, dia adalah Virgo. Dan yang selalu bikin kamu nambah bete karena udah bete, dia nambahin beban sama kamu, dia adalah Sagittarius. Si Cancer memilih diam ya, dia membisu dan penuh dengan misteri. Ini adalah Cancer. Lalu kita bertemu di kartu King of One. King of One elemen api yang Kevin lihat ini adalah Sagittarius hadir di situ. Lalu Four of Swords, ini juga ada energinya Libra. Udah bikin kamu bete, dia malah tidur. Dia adalah Libra ya. Selanjutnya ada kartu 7 pedang di sini. Dia adalah Aquarius hadir di sini. Hangman masuk ke energinya Pisces, dan Three of Pentacle ini masuk ke energinya Capricorn ya, sahabat kebahagiaan. Lalu inisial namanya yang selalu membuat kamu bete. Inisial nama ada huruf E. Si E nih yang bikin kalian bete. E-nya siapa tuh? Eka mungkin ya. Ada huruf G. Oke. Ada huruf N. Ada huruf A. Inisial A ini kadang-kadang selalu bikin bete. Sering banget. Inisial F. Udah cantik tapi kadang bikin bete. Oke. Inisial B. Muncul nih inisial B. Oke, inisial D. Penuh misteri yang inisial D. Selalu bikin bete. Lalu ada inisial T. Oke, kita geserin bete tuh kan. Lalu selanjutnya di sini ada inisial S. Selanjutnya ada inisial C. Ada inisial Q. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca ya, yang selalu bikin kamu bete banget ya. Dan tentang kepekaannya dia ada di pembacaan Kevin. Dan terima kasih sekali untuk kalian semua yang selalu mensupport channel YouTube-nya Kevin ya, dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe. Dan Kevin doakan mudah-mudahan kalian itu selalu berada di kondisi power, selalu bisa mengontrol emosi kalian, sehingga kalian itu bisa mendapatkan kebahagiaan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam pembacaan kita kali ini ya. Dan mungkin seperti itu aja. Untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagramnya di bawah ini, atau email di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye. Mata imasyo.